Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang masalah pupuk kandang apa sih yang bagusnya untuk kita gunakan. Karena teman-teman, penggunaan pupuk kandang ini saya rasa lumayan cukup penting untuk terus menjaga dari kesuburan tanah di sekitar piringan. Dan yang kedua, bisa memproduksi nutrisi atau mencukupi kebutuhan nutrisi itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bagi kita-kita yang memiliki kebun sawit, ya alangkah baiknya kalau kita selingi atau memang tebarkan pupuk-pupuk kandang ini di sekitaran piringan kelapa sawit kita, supaya pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit kita ini nutrisinya terus terjaga. Nah, namun sebelumnya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya terapkan di kebun saya, kemudian saya sharingkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita sesama petani sawit. Oke teman-teman, pupuk kandang itu memang pupuk yang daya serapnya cukup lama, karena nutrisi-nutrisi yang ada di dalam pupuk kandang itu lumayan cukup kompleks, sehingga alam itu akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyerapnya. Beda dengan pupuk-pupuk kimia yang secara instan saat kita tebarkan itu bisa langsung diserap oleh tumbuhan, terutama kelapa sawit. Dari dasar tersebut teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan dari pupuk kandang ini bisa memasok nutrisi yang cukup lama. Jadi ketika kita belum mampu membeli pupuk kimia, maka nutrisi ini akan digantikan terlebih dahulu oleh pupuk kandang. Selain itu juga teman-teman, dengan kehadiran pupuk kandang ini, maka unsur hara, humus-humus yang ada di sekitar yang ditebar pupuk kandang ini akan menjadi lebih bagus dan bisa memperbaiki struktur tanah yang ada di piringan kelapa sawit. Jadi pupuk kandang ini sangat penting teman-teman. Namun penggunaan pupuk kandang juga harus kita mengerti beberapa pupuk kandang yang memang bisa direkomendasikan lebih baik dari pupuk kandang yang lainnya. Mengapa hal demikian? Karena ada beberapa pupuk kandang yang ketika kita menggunakannya itu bisa berpotensi negatif untuk kebun kelapa sawit kita. Contohnya seperti apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi teman-teman, ada beberapa jenis pupuk kandang yang bisa kita gunakan. Di antaranya yang familiar kita dengar itu adalah telek kambing atau tai kambing. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang menggunakan kohe ayam. Dan yang ketiga, ada yang menggunakan tai sapi. Nah, dari ketiga jenis pupuk ini, manakah yang lebih baik yang harus kita gunakan? Menurut beberapa teori teman-teman, yang memang disebutkan di beberapa jurnal atau menurut pengalaman orang-orang yang sudah menggunakan pupuk tersebut, terutama di daerah saya ini, mereka mengatakan bahwa pupuk kambing itu adalah yang terbaik. Mengapa demikian? Karena struktur kambing ini yang pertama memang baik dan tidak mudah hancur. Itu dari pupuk kambing. Dan yang dikhawatirkan teman-teman bahwa pupuk-pupuk yang lain ini nutrisinya tidak begitu banyak ketimbang pupuk kambing. Itu yang diceritakan atau yang diteorikan dari orang-orang. Nah, saya juga seperti video yang di awal video saya tadi, saya mencoba untuk memberikan pupuk kambing di kebun saya ini secara bertahap. Jadi saya tidak langsung teman-teman, karena memang masalah faktor biaya. Jadi saya tebarkan pupuk kambing ini satu batang satu karung. Namun ini masih dalam proses, karena memang saya selalu menggaungkan kepada teman-teman
jangan terlalu memaksakan ketika kita memang tidak memiliki biaya. Jadi kalau bahasa kami di sini beguyubai atau pelan-pelan saja semampunya kita. Ketika kita mampu membeli 3 karung ya beli saja 3 karung, tebarkan, karena memang seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa pupuk kandang ini efeknya atau nutrisinya bisa diserap oleh kelapa sawit kita ini dalam waktu yang cukup lama, bisa hingga sampai 1 tahun 2 tahun efek nutrisinya itu masih tetap ada. Jadi santai saja, jangan terlalu terburu-buru. Lalu bagaimana dengan pupuk kohe ayam dan pupuk tai sapi? Bisa kalian lihat teman-teman, saya pernah menggunakan kohe ayam di sini. Ini bisa kalian lihat, ini merangnya. Namun efisiensinya saya rasa tidak cukup baik ketimbang pupuk kambing. Bukan saya menjelekkan pupuk ayam, memang bagus, namun secara kuantitas itu akan jauh lebih banyak nutrisi yang terkandung di pupuk kambing. 1 karung pupuk kambing dengan 1 karung kohe ayam tentunya akan lebih baik ketimbang lebih baik tai kambing daripada kohe ayam, karena memang kohe ayam ini banyak tercampur dengan merang-merang seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah tai sapi teman-teman. Nah, tai sapi ini banyak teori yang mengatakan bahwa penggunaan tai sapi untuk pupuk ini tidak direkomendasikan. Karena apa? Yang pertama, tai sapi atau kotoran sapi ini akan mudah larut oleh air hujan, dan ketika kita menebarkan terlalu banyak itu, maka piringan kelapa sawit kita akan becek oleh tai sapi itu, dan tentunya kita akan jijik atau ya merasa jijik lah ketika kita mendatangi kebun kita. Itu yang pertama, masalah estetika. Yang kedua, bahwa dikabarkan bahwa kotoran sapi ini bisa menimbulkan jamur Ganoderma. Entah karena memang pencernaan dari sapi ini buruk atau memang banyak jamur di sana atau apalah seperti itu. Namun banyak sekali teori yang mengatakan bahwa memang dari kotoran sapi ini bisa menimbulkan jamur, karena memang struktur dari kontur atau apa namanya itu ya struktur dari tai sapi ini kan lembut dan mudah lembab serta mudah sekali ditumbuhi oleh jamur. Berbeda dengan tai kambing. Tai kambing ini strukturnya keras dan tidak mudah ditumbuhi oleh jamur. Bisa kita lihat saja di mana ada kandang kambing dan kandang sapi, maka daerah yang akan tumbuh banyak jamur serta hewan-hewan yang memang hewan menjijikan itu memang banyak sekali terdapat di tai sapi. Dan ketika tai sapi itu kita tebarkan masih dalam keadaan baru, itu kondisinya akan cukup efeknya akan cukup negatif untuk tumbuhan, apalagi tumbuhan yang memang berbadan kecil. Ketika kita memberi kotoran sapi, maka bisa berpotensi tumbuhan itu malah keracunan dari kotoran sapi tersebut. Dan tentunya teman-teman, sekali lagi saya merekomendasikan bahwa kita harus menggunakan kotoran kambing. Tapi kalau kotoran sapi itu memang sudah lama, sudah terfermentasi cukup lama, boleh digunakan, dan tentunya itu juga baik, dan efeknya itu nanti mungkin akan kita rasakan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan tentunya tidak langsung berefek kepada kebun kelapa sawit kita. Dan mudah-mudahan efek yang dikatakan bahwa akan menghasilkan jamur ini, jamur itu, atau yang lainnya tidak terjadi di kebun kita. Jadi itu terserah kita sesuai dengan potensi yang ada di tempat kita. Kalau menurut saya ya lebih baik
Karena teori-teori yang sudah menyebutkan itu yang paling bagus adalah tai kambing atau kotoran kambing, tentunya lebih baik kita menggunakan kotoran kambing saja. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.